Oke, selamat pagi semuanya. Apa Oke, Bang. suara saya terdengar? Halo, terdengar Kedengeran, ya? Bang. Oke, sip. Baik, kita coba mulai ya untuk tutorial hari ini. Jadi tutorial hari ini kita akan membahas bab 8 ya. Jadi integral tak wajar dan bentuk tak tentu ya. Tapi mungkin kita coba lihat yang bentuk tak tentu dulu. Kalau soal tutorial sudah bisa diakses ya di Teams ya. Oke. Nah, mungkin saya mau ke nomor satu dulu, review konsep ya, sebentar saja. Jadi terkait teorema L'Hopital dan integral tak wajar ya. Oke, nah yang bagian A ini terkait dengan syarat penggunaan teorema L'Hopital ya. Jadi kalau kita punya bentuk limit dari fungsi rasional ya, jadi fx per gx, itu kita bisa hitung dengan aturan L'Hopital atau teorema L'Hopital kalau apa syaratnya? Limit dari pembilang dan limit dari penyebutnya, dua-duanya bernilai nol ya, atau tak hingga. Oke, dan syarat yang terakhir tentunya bentuk dari limit x menuju c dari turunan f dibagi turunan g itu ada ya, harus ada. Dan bernilai a atau bernilai tak hingga. Oke, atau negatif tak hingga ya. Jadi kita bisa langsung gunakan aturan L'Hopital itu kalau bentuk limitnya merupakan bentuk tak tentu tipe nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Ya, oke. Lalu yang B, jika syarat pada A sudah terpenuhi, maka dengan aturan L'Hopital, limit ini akan sama dengan apa? Sama dengan limit X menuju C dari F aksen X per G aksen X ya, gitu. Nah, nanti sebagai catatan, kalau misalkan kalian menemukan bentuk limit yang bukan bentuk tak tentu nol per nol atau tak hingga per tak hingga, berarti ya teman-teman harus mengubah dulu bentuknya menjadi bentuk nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang yang E deh. Misalkan yang ini ya, yang tadi saya bilang kalau misalkan bentuk limitnya itu bukan nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, jadi limit X menuju A dari F itu tak hingga, dan limit X menuju menuju A dari G itu nol ya. Berarti kalau kita mau menghitung limit X menuju A dari apa fx dikali gx, nanti dia merupakan bentuk tak hingga dikali nol ya. Oke. Karena limit x menuju A dari fx itu tak hingga dan limit x menuju A dari gx itu nol. Berarti dia bentuknya tak hingga dikali nol. Maka untuk menyelesaikan limit ini, kita ubah dulu bentuknya jadi bentuk nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Ya. Berarti kalau untuk bentuk nol per nolnya, kita bisa tuliskan dia seperti ini ya. Limit X menuju A dari GX per 1 per Fx ya. Gitu.
Karena tadi kan limit GX itu 0 ya. Terus limit F-nya itu tak hingga. Nah, biar jadi 0 per 0, kita tuliskan dalam 1 per F ya, yang si penyebutnya ini. Atau sebagai alternatif, kita juga bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, bentuk tak hingga per tak hingganya ya. Jadi limit X menuju A dari Fx dibagi dengan 1 per Gx. Oke, nah kalau yang seperti ini nanti kita akan peroleh bentuk yang tak hingga per tak hingga. Gitu ya. Oke, nah sampai sini udah cukup jelas ya harusnya ya. Ini review saja, tapi nanti konsepnya akan kita gunakan. Nah, terus yang integral tak wajar, yang F dan G saja ya. Untuk review saja, yang lain kita langsung masuk ke soal. Nah, yang ini. Nah, ini integral tak wajar ya, tipe yang pertama, jadi dengan batas tak hingga. Maka kalau saya punya integral dari 1 sampai tak hingga, fx dx, dikatakan apa? Kalau limit ini ada dan berhingga. Apa? Di kelas sudah ya. Dikatakan apa? Konvergen. Ya. Oke, jadi konvergen gampangnya adalah nilai integralnya menuju nilai tertentu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Integral dari minus tak hingga sampai tak hingga fx dx dikatakan divergen kalau apa? Kalau salah satu dari limit ini, limit t menuju minus tak hingga dari integral dari t sampai 0, fx dx, ini dia divergen ya, atau limit s menuju tak hingga dari integral 0 sampai s gitu ya, fx dx, ini juga divergen. Nah, kalau salah satu dari ini sudah divergen, maka ya kita katakan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga untuk f terhadap x itu divergen ya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang J, kalau saya punya integral seperti ini juga merupakan integral tak wajar ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Ini kan batasnya kalau kita lihat kan ya bilangan yang biasa-biasa saja kan, min 1 sampai 1. Kira-kira kenapa itu kok disebut integral tak wajar? Pas X sama dengan nolnya melewati itu Pak, asimptot Pak. Oke. Kalau kita hitung limit ketika X dekat dengan 0, ya misalkan dari kanan saja ya, 1 per X pangkat 1/3, ini akan menuju tak hingga ya.
Nah, karena si integrannya atau fungsi yang diintegralkan menuju tak hingga, ya kita katakan limit ini adalah, oh sorry, integral ini adalah integral tak wajar ya, gitu. Nah, untuk menentukan kekonvergenannya, tuliskan apa ini? Integral dari min 1 sampai 1, 1 per x pangkat 1/3, dx, kita pecah ya. Jadi, integral min 1 sampai 0, 1 per x pangkat 1/3 dx, ditambah integral dari 0 sampai 1, 1 per x pangkat 1/3 dx ya. Nah, baru kita tuliskan dalam bentuk limit. Oke. Jadi untuk yang ini, ini limit misalkan T ya, menuju 0 dari sebelah kiri ya. Integral min 1 sampai T, 1 per x pangkat 1/3 dx gitu ya. Ditambah limit S menuju 0 dari kanan, integral dari S sampai 1, 1 per x pangkat 1/3 dx ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sampai sini udah cukup jelas ya. Nanti teknik-teknik yang seperti ini kita gunakan di soal berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang nomor 2 ya. Jadi nomor 2 itu tentukan, oke ini ya, saya copy aja deh. Yang mana di antara limit berikut yang punya bentuk tertentu dan yang mana yang bukan. Oke, saya ambil 2 soal saja ya, dari nomor ini. Misalkan yang G deh. Dan yang mana? Eh, yang K mungkin. Oke, mungkin sama yang D. Yang D dulu deh. Oke, kalau yang D gimana itu? Limit X menuju 0 dari kanan, ln X minus 1 per X. Apakah itu bentuk tak tentu atau tidak? Kira-kira gimana? Kalau misalkan limit X menuju 0 dari kanan untuk ln X saja, ini kira-kira menuju berapa ini? Negatif tak terhingga, Pak. Ya, kenapa negatif? Negatif tak hingga? Teman-teman ingat ini ya, bentuk grafik fungsi ln X ya. Itu kan bentuknya seperti ini. Oke, dia memotong di 1,0 ya. Jadi kalau kita dekati eh, fungsi ini dekat dengan 0 dari sebelah kanan,
maka nilai fungsinya akan menuju minus tak hingga ya, akan sangat negatif. Oke. Nah, sekarang gimana dengan yang seperti X? Kalau X-nya dekat dengan 0 dari kanan, tadi yang ini kan kalau dilimitkan jadinya minta hingga. Yang ini kalau dilimitkan, dia jadi tak hingga ya, positif tak hingga. Nah, tapi di sini ada tanda minus kan? Di sini ada tanda minus ya. Berarti ini tuh bentuk yang minus tak hingga dikurangi tak hingga. Oke. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, berarti dia bukan bentuk tak tentu ya. Dia sudah bentuknya bentuk tentu dan nilai limit ini dia akan menuju minus tak hingga. Gitu ya. Oke, karena ada bentuk minta hingga yang dikurangi tak hingga lagi gitu. Maka dia akan semakin negatif ya. Gitu. Jadi ini bukan bentuk tak tentu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang Oh, sorry, yang G. Yang G kalau ada bentuk limit X menuju 0 dari X per ln X ditambah E pangkat X gimana ini? Bentuk tak tentu bukan kira-kira? Tak tentu, Pak. Tak tentu ya, tipe yang mana? Nol per nol. Sip, 0 per 0 ya, karena yang atas ini menuju 0, yang bawah ln dari X, ln dari 0 ditambah E pangkat 0. Itu kan berarti ln 1 ya, ln 1, karena E pangkat 0 itu 1. Jadi ln 1 dia juga menuju 0 ya. Oke, berarti yang ini kita bisa simpulkan bahwa dia bentuk tak tentu 0 per 0. Kalau yang K, X pangkat sin X, gimana itu? Limit X menuju 0 dari kanan, X pangkat sin X. Yang basisnya menuju, ini menuju 0 ya. Yang atasnya menuju 0 juga kan, si pangkatnya ya. Berarti dia gimana? Bentuk tak tentu bukan? Dia ya, dia termasuk bentuk tak tentu. Yang tipe 0 pangkat 0 ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian mendapatkan bentuk tak tentu seperti ini, yang 0 pangkat 0, itu juga ada cara mengerjakannya ya. Jadi menggunakan logaritma natural ya untuk mengerjakan ini. Gitu. Oke, nanti kita coba lihat ya. Oke, dari sini aman ya harusnya ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 ini kita disuruh menghitung limit ya. Tapi ini kalau dilihat sekilas, sepertinya ini adalah limit dengan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi kita bisa langsung gunakan L'Hopital ya. Oke, mau yang nomor berapa nih? Mungkin yang I deh. Oke, kayaknya agak ribet itu yang I. Oke, limit X menuju 1 dari kiri, Pi per 2 minus sin inverse X per akar 1 min X. Oke, ini bentuk apa ini? Ada yang tahu nggak? 0 per 0, Pak. Sip, 0 per 0 ya. Nah, nanti kalau ngerjain kuis atau ujian, mungkin sebelum kalian menggunakan teorema L'Hopital atau aturan L'Hopital, ditulis dulu ya bentuk tak tentunya itu jenis yang mana. Oke. Nah, dari sini karena dia bentuk 0 per 0, berarti kita bisa langsung pakai aturan L'Hopital. Oke. Nah, cara menggunakan aturan L'Hopital, jadi sama dengannya dikasih huruf L ya, terus dikasih lingkaran. Nah, ini artinya kita menggunakan aturan L'Hopital. Lalu jangan lupa limitnya ditulis lagi ya. Nah, ini biasanya sering eh, lupa gitu ya. Ketika menggunakan L'Hopital, limitnya nggak ditulis. Oke, lalu eh, kita turunkan masing-masing dari pembilang dan penyebut. Oke ya. Nah, turunan dari pi per 2 apa? 0, Pak. Nol. Dikurangi turunan dari sin inverse. Masih ingat nggak? Matematika 1. Apa turunan dari sin inverse? 1 per, Kos, min kos. yakin, min cos. 1 per akar 1 min X ya. Oke, masih ingat nggak ini? Oke, kalau lupa, saya coba ini ya turunkan cepat saja ya. Jadi kalau menurunkan sin inverse, itu kita tuliskan persamaan ini dulu deh. Y sama dengan sin inverse X. Nah, persamaan ini itu kan setara dengan X sama dengan sin Y. Oke, lalu kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. Nanti yang ruas kanan itu diturunkannya secara implisit. Oke, turunan dari X itu 1, turunan dari sin Y itu adalah cos Y, tapi jangan lupa dikalikan dy dx ya. Ini menurunkan secara implisit, sehingga nanti kita peroleh si dy dx-nya sama dengan 1 per cos Y. Gitu ya. Oke, tapi ini masih dalam variabel Y. Kita maunya dalam variabel X ya. Nah, kita manfaatkan informasi ini ya. X sama dengan sin Y. Itu kan artinya apa? Persamaan ini itu kan bisa saya tuliskan dalam bentuk X per 1 sama dengan sin Y. Gitu ya. Lalu kalau kita bikin segitiga siku-siku dengan sudut Y, sin itu perbandingan apa dengan apa? Depan dengan miring ya. Berarti kita bisa pilih sisi depan dari segitiganya adalah X, sisi miringnya adalah
1. Oke ya. Berarti sisi yang sini, yang sampingnya apa? Akar 1 min X kuadrat ya. Gitu. Sehingga kita bisa dapat cos Y-nya apa? Cos itu samping per miring ya. Jadi ini akar 1 min X kuadrat dibagi 1. Nah, sehingga kita peroleh dy dx-nya akan sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat ya. Gitu. Oke. Oh, ini kurang ya. Kurang kuadrat di sini. Nah, gitu. Oke, pembilangnya sudah kita turunkan. Sekarang penyebutnya gimana itu? Turunan dari ini gimana? Coba ya. eh, di sini aja deh. Turunan dari akar 1 min X. Ini kan berarti sama aja kayak turunan dari 1 min X pangkat berapa? Setengah. Ya, pangkat setengah ya. Berarti kalau diturunkan, jadinya setengah kali 1 min X pangkat min setengah ya. Jangan lupa dikali turunan yang di dalam kurung menggunakan aturan rantai. Oke, berarti turunan dari 1 min X itu adalah min 1. Oke ya. Berarti kita bisa tuliskan turunan dari ini adalah min 1 per 2 akar 1 min X. Oke. Tulis di sini ya. Min 1 per akar 2 akar 1 min X. Oke. Nah, sekarang bentuk ini mungkin saya akan coba sederhanakan dulu ya. Oke. Kalau tidak menggunakan L'Hopital di bagian berikutnya ya sama dengannya, biarkan saja ya sama dengan biasa. Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Ini kan sama aja kayak min 1 per akar 1 min X kuadrat. Oke, dibagi dengan ini, itu kan sama aja dengan apa? Sama aja dengan kita kalikan dengan pecahan ini, tapi dibalik ya, antara pembilang dan penyebutnya. 2 akar 1 min X per min 1. Gitu ya. Oke. Berarti bentuk limit ini bisa saya tuliskan jadi seperti ini kan. Di sini ada min, dikalikan dengan min, dia jadi positif ya. Berarti 2 akar 1 min X per akar 1 min X kuadrat. Oke. Nah, menyelesaikan ini gimana ini? Sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi di sini ada konstanta di dalam, dia bisa keluar ya. Jadinya 2 dikalikan limit X menuju 1 dari kiri.
Nah, di sini kan ada bentuk akar, dibagi dengan bentuk akar, itu kan bisa saya satukan ya akarnya ya. Akar dari eh, 1 min X per 1 min X kuadrat. Oke ya. Nah, berikutnya gimana ini? Difaktorkan, Pak. Sip, faktorkan ya. Oke, berarti akar dari 1 min X per, yang bawah difaktorkan jadi 1 min X dikalikan 1 tambah X. Gitu. Oke. Nah, ini ada bentuk yang bisa kita sederhanakan ya. Sehingga nanti kita peroleh 2 dikalikan limit X menuju 1 dari kiri, akar 1 per 1 tambah X ya. Gitu. Nah, eh, bentuk ini itu bisa kita ubah jadi seperti ini ya. 2 dikalikan akar limit X menuju 1 dari kiri, 1 per 1 tambah X. Kenapa bisa? Karena ya kita tahu limit ini tuh ada kan. Limit X menuju 1 dari kiri untuk 1 per 1 tambah X itu ada ya. Dan dia nilai limitnya itu sama dengan setengah. Oke. Jadi ini tuh karena limit X menuju 1 dari kiri, 1 per 1 tambah X itu ada dan sama dengan setengah ya. Gitu. Sehingga ini akan jadi 2 dikalikan akar setengah. Jadinya berapa nih? 2 per akar 2 ya. Mau dirasionalkan penyebutnya juga boleh ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Ya, saya ambil 1 atau 2 soal saja ya. Nah, yang nomor 4 ini sepertinya sudah bentuk tak tentu yang lain ya. Jadi, nggak selalu yang 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Mungkin kita mulai dari yang E dulu. Oke, limit X menuju 0 dari kanan, X kuadrat ln X. Ini bentuk apa? Ketika X-nya menuju 0, maka X kuadrat menuju 0 ya. Oke, berarti 0 dikalikan. Nah, yang tadi ketika X menuju 0 dari kanan, maka ln X akan menuju minus tak hingga. Berarti ini bentuk 0 dikalikan minus tak hingga. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita harus ubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga.
Gimana caranya? Saya bisa pilih dengan menuliskan ini jadi limit X menuju 0 dari kanan, ln X per 1 per X kuadrat. Nah, kalau bentuk yang seperti ini sudah bentuk apa ini? Negatif tak terhingga per tak terhingga ya Pak. Ya, betul. Bentuk minta hingga per tak hingga. Nah, sebenarnya kalau minta hingga per tak hingga ini ya bentuk sebenarnya yang mirip dengan bentuk tak hingga per tak hingga ya. Jadi kita masih bisa menggunakan aturan L'Hopital di sini. Oke, kita terapkan. Jadinya limit X menuju 0 dari kanan. Turunan dari ln X apa? Super X ya. Dibagi dengan turunan ini 1 per X kuadrat. Berarti min 2 per X pangkat 3 ya. Gini. Oke. Nah, mungkin selanjutnya bentuknya bisa saya sederhanakan jadi limit X menuju 0 dari kanan. Nah, ini kan sama aja kayak 1 per X dikalikan. Oke, dibagi dengan ini, dibagi dengan min 2 per X pangkat 3, itu kan sama saja dengan dikalikan X pangkat 3 per min 2. Ya. Oke, dan ini kalau saya sederhanakan, saya akan peroleh limit X menuju 0 dari kanan, eh, X kuadrat per min 2. Sehingga hasilnya akan 0 ya. Gitu. Oke, aman ya sampai sini ya. Berikutnya, yang G deh. Bisa nggak nih yang G? Limit X menuju 0 dari sin X per X pangkat 3 dikurangi 1 per X kuadrat. Nah, ini bentuk apa ini? Nol per nol Pak. 0 per 0. Nah, kalau ada bentuk ini sebenarnya dia bentuk tak hingga min tak hingga ya. Karena ketika X-nya menuju 0, maka sin X akan menuju 0 dan yang bawah menuju 0 ya. Sebentar. Iya, 0 per 0 tapi yang ini ya. Sebentar. Eh
Oke, tapi yang di sini kan dikurangi dengan 1/x ya. 1/x², maka di sini dia akan menuju min tak hingga ya. Menuju tak hingga di sini. Nah, mungkin kalau yang seperti ini kita bisa klasifikasikan dia ke bentuk tak tentu yang tak hingga min tak hingga ya. Karena di sini ada pembagian dengan nol ya di suku yang ini. Gitu ya, meskipun yang atas juga menuju nol gitu. Nah, kalau ada seperti ini caranya gimana? Kita bisa pisahin limitnya, Kak. Oke, kalau dipisahin jadinya gimana nih? Lim sin X per X kubik min lim 1/x². Gini. Nah, tapi yang ini nanti dia akan langsung ini ya, langsung menuju tak hingga kan kalau yang seperti ini. Nah, mungkin sebagai alternatif ya, sebagai alternatif kita coba samakan penyebutnya ya. Oke. Jadi biasanya kalau ada bentuk tak hingga minta hingga itu mengerjakannya adalah dengan cara menyamakan penyebutnya. Oke. Nah, kalau penyebutnya saya samakan, maka pembilangnya akan jadi apa itu? Oke, penyebutnya saya samakan jadi X pangkat 3. Maka pembilangnya jadi sin X min X ya. Gitu. Nah, yang seperti ini itu sudah termasuk ke bentuk 0/0 ya. Karena yang atas, kalau kamu coba hitung, dia akan menuju 0, yang bawah menuju 0 ya. Oke. Berarti kita bisa terapkan aturan L'Hopital di sini ya. Coba, kalau diterapkan aturan L'Hopital, maka limitnya akan jadi seperti apa? Cos min 1/x², 3x². Cos X min 1/3x² ya. Oke. Nah, apakah ini masih bentuk tak tentu? Masih ya. Ini tuh masih bentuk 0/0. Sehingga kita gunakan aturan L'Hopital lagi ya. Oke, jadinya apa tuh? Jadi min sin 6x. Oke. Min sin X per 6X. Oke. Nah, sekarang apakah ini masih bentuk tak tentu? Masih ya sebenarnya ya. Itu masih bentuk 0/0.
Oke. Tapi kalau di matematika satu menghitung ini kan ada caranya ya, menggunakan sifat. Jadi ketika kalian sudah sampai langkah ini, sebenarnya ada dua opsi ya. Bisa menggunakan cara yang ada di matematika satu, yang menggunakan limit apa sifat limit sin x per x ketika x menuju 0 itu sama dengan satu, atau bisa juga menggunakan aturan L'Hopital ya dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya sekali lagi. Nanti hasilnya akan sama ya. Oke, bebas saja ya. Oke, ya udah saya pakai L'Hopital lagi deh. Jadi kalau diturunkan pembilangnya jadi min cos x penyebutnya jadi 6. Oke. Nah, sekarang ini sudah bukan bentuk tak tentu ya. Ini bentuk tentu. Oke, kita bisa langsung substitusikan x sama dengan 0 ya. Jadinya min cos 0 per 6. Sehingga saya peroleh hasilnya adalah min 1 per 6. Oke, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau coba lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 ini bentuk tak tentu yang ini ya, ada variabel di pangkatnya. Nah, mungkin saya pilih yang F deh. Ini mirip soal yang tadi ya. Nah, untuk mengerjakan limit bentuk tak tentu yang kayak gini, kita bisa tuliskan Y sama dengan sin X pangkat X. Oke, maka kita akan menghitung limit dari logaritmanya dulu. Oke, jadi limit X menuju 0 dari kanan, untuk ln Y itu sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, ln sin X pangkat X. Ya, nah dari sini kita bisa gunakan eh, sifat dari logaritma natural ya. Jadi kita tahu bahwa ln dari A pangkat R itu kan sama aja kayak R dikalikan ln A. Oke, berarti bentuk ini akan jadi seperti apa kira-kira?
len 0 terus pangkat X-nya dikeluarin jadi 0 kali tak hingga. Oke. Berarti ini kan sama aja kayak limit X menuju 0 dari kanan, X dikalikan ln sin X ya, gitu. Nah, ini bentuk sebenarnya ini bentuk 0 dikalikan min tak hingga ya. Gitu. Karena kan ketika X menuju 0, sin X akan menuju 0 juga. Gitu. Sehingga kita bisa tuliskan, karena ini masih bentuk 0 dikalikan minus tak hingga, kita bisa ubah ke bentuk 0 per 0 atau min tak hingga per tak hingga ya. Oke, mungkin saya tuliskan seperti ini saja ya. Limit X menuju 0 dari kanan, ln sin X per X ya. Nah, ini sama saja. Sehingga yang seperti ini akan menjadi bentuk min tak hingga per tak hingga ya. Gitu. Nah, sehingga kita sudah bisa menggunakan teorema atau aturan L'Hopital ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menurunkan ln sin X itu gimana? Jadinya cos kali 1%. Tuh. Oke, jadinya 1/sin. Oke, turunkan yang luar dulu. Turunan ln itu kan 1/, ya. Berarti turunan ln sin X itu adalah 1/, yang di dalam kurung dikalikan turunan yang di dalam kurung. Oke. Berarti ini jadi cos X per sin X ya. Atau apa ini? Kotangan ya ini ya. Kotangan. Hmm. Nah, yang bawah gimana tuh? Oh iya, karena kita menggunakan L'Hopital berarti dikasih ini ya. Oke. Yang bawah menjadi len. Turunannya, turunan per X itu apa? Min 1/X kuadrat. Ya, min 1/X kuadrat ya. Oke. Nah, mungkin dari sini kita coba lihat dulu ya. Ini bentuk apa ini? Nah, ini kalau teman-teman lihat, dia masih bentuk tak hingga per min tak hingga ya. Ya, karena kotangan 0 ya, itu kan menuju tak hingga harusnya ya. Karena kotangan itu adalah cos dibagi sin ya.
ketika X-nya 0, maka sin X akan menuju 0. Nah, tapi sepertinya kalau kita lanjutkan menggunakan L'Hopital, maka turunan kotangan mungkin agak ribet ya jadinya ya. Oke. Nah, mungkin kita coba pakai cara lain ya untuk mengerjakan ini. Jadi, kita coba sederhanakan bentuknya. Ini kan bisa kita tulis menjadi, oke, dibagi dengan min 1 per X kuadrat, kan sama saja dengan dikalikan X kuadrat ya. Jadinya min X kuadrat dikalikan kotangan X, gitu ya. Oke. Hmm, kotangan mungkin kita kembalikan lagi ya. Jadi cos dibagi sin. Nah, berikutnya nanti kita bisa pakai sifat ya. Oke. Hmm, jadi seperti ini. Minus dari, oke, saya tuliskan langsung seperti ini ya. X per sin X dikalikan X dikalikan cos X. Nah, kenapa seperti ini? Karena saya mau menggunakan sifat yang sin X per X ya. Nah, ini kan berarti sama saja dengan limit X menuju 0 dari minus X dikali cos X per sin X per X ya. Sama saja ini. Nah, lalu ini bisa saya pisahkan jadi limit X menuju 0 dari kanan min X dikali cos X per limit X menuju 0 dari kanan sin X per X ya. Dan ini berapa hasilnya? Yang atas limitnya ada kan? 0. Ya, yang atas 0, yang bawah 1 ya. Jadinya ini 0. Gitu. Oke, nah tapi ini kita baru memperoleh limit dari logaritma naturalnya. Sedangkan yang kita mau kan sebenarnya adalah limit dari sin X per X, sin X pangkat X-nya kan. Oke. Sehingga limit X menuju 0 dari kanan, sin X pangkat X, itu kan sebenarnya adalah limit X menuju 0 dari kanan dari Y kan. Oke, berarti ini bisa saya tuliskan dalam bentuk limit X menuju 0 dari kanan. Nah, Y itu kan kita bisa tuliskan dalam bentuk E pangkat
ln Y. Oke. Dan berdasarkan sifat komposisi ya, komposisi fungsi dan limit fungsi, limit yang seperti ini itu bisa kita hitung dengan cara E pangkat limit X menuju 0 dari kanan ln Y. Oke. Nah, yang tadi kita dapatkan sebenarnya yang ini kan, limit dari logaritma naturalnya, yaitu 0 tadi kan. Sehingga ini jadinya E pangkat 0, sehingga kita peroleh 1. Gitu ya. Oke, Oke, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang lain, ini caranya serupa ya. Jadi, teman-teman tuliskan dulu dalam bentuk Y sama dengan ini ya, sama dengan fungsi yang dilimitkan. Oke, yang ini juga sama ya, serupa caranya. Oke, Kak, mau ada. nanya, Ya, kenapa? biasanya pakai cara dimisalkan jadi Y itu kalau apa misalnya limitnya? Kalau ini ada bentuk pangkatnya ya, jadi ada variabel di pangkatnya, gitu. Jadi dia Oh, bentuk tak tentunya itu bisa yang seperti yang tadi. Ini kan bentuk 0 pangkat 0 ya. Bentuk tak tentu 0 pangkat 0 atau nanti ada yang 0 pangkat tak hingga atau tak hingga pangkat 0. Itu juga bentuk tak tentu ya. oke Kak. Terima kasih. Oke. Oke, sip. Oke, saya coba lanjut ya. Ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini katanya penggunaan L'Hopital secara langsung tidak membantu menghitungan limit. Silahkan dicoba. Temukan cara lain untuk menghitung limit tersebut. Oke. Nah, mungkin sebagai gambaran yang cukup mudah di ini ya, dilihat mungkin yang D. Jadi D itu adalah bentuk apa kira-kira? Tahingga per tahingga. Ya, bentuk tak hingga per tak hingga ya. Nah, sehingga harusnya kan kita bisa menggunakan aturan L'Hopital kan di sini. Oke, coba. Kalau kita gunakan aturan L'Hopital, kita akan dapat seperti apa limitnya? Berarti kita turunkan sekan. Turunan sekan itu apa? Sektan sek X kali sektan sek X kali tan X. Ya, ini ya. Terus turunan tangan? Sek kuadrat. Iya, oke. Dan ini bisa saya sederhanakan ya bentuknya ya. Jadi limit X menuju pi per 2
dari kiri. Ini kan jadi secant X saja kan. Nah, ternyata kita dapat bentuk yang seperti ini lagi kan. Tan X dikalikan secant X. Dan ini masih bentuk tak hingga per tak hingga ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman lakukan L'Hopital berulang kali, nanti akan dapat seperti ini lagi. Jadi antara secant X per tan X berubah jadi tan X per secant X, nanti akan berubah lagi jadi secant X per tan X, dan seterusnya. Oke ya. Nah, sehingga kita nggak bisa kalau hanya menggunakan teorema L'Hopital di sini. Sehingga tadi kan dimintanya temukan cara lain untuk menghitung limit yang seperti ini. Gitu. Nah, caranya gimana kira-kira? Caranya adalah daripada kita menggunakan L'Hopital terus-menerus ya, dan mendapatkan bentuk tak tentu terus gitu ya. Ya kita coba manipulasi fungsi yang dilimitkan ya. Oke. Nah, ini mungkin saya coba tuliskan dulu gimana kalau menggunakan L'Hopital lagi. Oke. Tadi turunan tangan itu adalah secant kuadrat ya. Per turunan dari secant itu adalah secant X kali tangan X ya. Dan pada akhirnya ini kita akan mendapatkan bentuk yang sama seperti yang awal. Nah, daripada menggunakan L'Hopital dan memperoleh hasil yang berulang ya, saya akan coba ubah bentuk fungsi yang dilimitkan menjadi apa? Menjadi seperti ini. Mungkin ini secant X dikalikan 1 per tan X. Oke. Nah, secant itu adalah 1 per cos ya. Dikalikan 1 per tangan. Kalau tangan itu kan sin dibagi cos. Berarti kalau 1 per tangan itu adalah cos per sin ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada bentuk yang bisa dicoret ya, atau disederhanakan. Oke, yaitu cos X-nya. Sehingga saya peroleh limit X menuju pi per 2 dari kiri untuk 1 per sin X. Nah, ini udah bukan bentuk tak tentu ya. Sudah bukan bentuk tak tentu, ya kita bisa langsung tahu hasilnya ya. 1 per sin pi per 2. Berarti 1 per 1 ya, sama dengan 1. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan soal dan menerapkan aturan L'Hopital, tuh ternyata hasilnya itu mendapatkan bentuk yang berulang ya, bentuk tak tentu berulang kali gitu ya. Nah, kalau seperti itu kalian coba aja terapkan cara yang lain ya. Bisa dengan cara yang mirip dengan di matematika 1. Jadi menyederhanakan bentuk fungsi yang dilimitkan. Gitu. Oke. Nah, kalau yang H ini mungkin agak ini ya, agak tricky nih.
Eh, Kalau semuanya dibagi per X gimana, Kak? Dikaliin X per X. dikalikan X per X. Oke, kita coba lihat ya bentuk limit ini. Oke, kira-kira kalau seperti ini dia bentuk apa? Ya mungkin ini mirip dengan bentuk tak hingga per tak hingga ya. Berarti ya kita bisa menggunakan teorema L'Hopital. Tapi masalahnya adalah ketika kita terapkan teorema L'Hopital, kita akan peroleh bentuk yang seperti apa ini. Yang atas diturunkan jadinya 1 ditambah cos X, yang bawah diturunkan jadi 1. Ya kan? Nah, tapi limit ini gimana ini? Nggak ada nilainya ya. Kita nggak bisa hitung limit ini. Kenapa? Karena cos X itu kan dia fungsinya berosilasi ya. Berosilasi. Nah, sehingga limit ini tuh nggak ada. Tadi kan sebenarnya salah satu syarat dari L'Hopital itu kan setelah kita turunkan pembilang dan penyebutnya, limitnya harus ada kan? Sedangkan limit ini tidak ada ketika kita turunkan pembilang dan penyebutnya sekali. Sehingga sebenarnya ini tidak memenuhi syarat L'Hopital ya, gitu. Sehingga kalau menemukan yang seperti ini, ternyata limitnya tidak ada, ya kita harus pakai cara yang lain. Kira-kira pakai apa ini caranya? Ada di Matematika 1. Jadi alternatifnya kita gunakan teorema Apit. Oke, karena di sini ada bentuk sin X ya. Nah, kita tahu bahwa sin X itu kan di antara berapa? -1 dan 1. Oke. Nah, kata samaan juga berlaku kalau kita tambahkan X di semua ruas ya.
Terus kalau kita bagi dengan X tambah satu, ini juga berlaku ya. Karena kan nanti eh, kita akan meninjau limit X menuju tak hingga ya, artinya X-nya yang positif. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa terapkan teorema Apit. Oke. Jadi, kalian misalkan yang ini adalah fungsi f ya, yang di tengah ini fungsi g, yang di kanan fungsi h. Nah, teorema Apit itu bilang kalau misalkan limit dari f itu sama dengan limit dari h, maka nilai limit dari g itu ada dan nilainya sama dengan limit f dan limit h. Oke, kita coba cek ya. Kalau limit x menuju berapa ini? Menuju tak hingga dari x min 1 per x tambah 1. Oke, sorry. Mungkin saya tuliskan gini dulu ya. Ini limit dari f dulu sama dengan ini ya. Ini nilainya berapa? 1. 1 ya. Oke, pakai L'Hopital juga boleh nih ya, karena dia bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi ya limit x menuju tak hingga dari 1 per 1 sama dengan 1. Nah, kalau limit yang h, ini bisa langsung saja ya, karena x plus 1 per x plus 1. Ini sama dengan limit x menuju tak hingga dari 1 sama dengan 1 ya. Oke. Nah, ternyata hasil limitnya sama antara limit fungsi yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Artinya menurut teorema Apit, limit yang di tengah itu juga 1 ya. Sehingga kita peroleh limit x menuju tak hingga dari yang tadi ya, x ditambah sin x per x ditambah 1 itu 1. Gitu ya, alasannya ini ya, karena limit f sama dengan limit h sama dengan 1. Menurut teorema Apit ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, yang lain mungkin nanti dicoba sendiri ya. Nah, mungkin saya mau lanjutkan dulu ke integral tak wajar ya.
Nah, manakah di antara integral berikut yang merupakan integral tak wajar? Kalau yang A ini jelas tidak wajar ya, dan yang B juga karena ada tak hingga di batasnya. Yang ini saya tulis tak wajar ya, TW. Yang ini juga tak wajar. Oke. Nah, sekarang kalau yang C wajar atau tidak itu? Wajar nggak ini? Wajar ini ya. Oke, kenapa? Karena integrannya atau fungsi yang diintegralkan yaitu sin kuadrat X per cos X, dia terbatas ya pada interval 0 sampai pi per 4 gitu. Oke, kalau yang F ini gimana ini? Wajar. Wajar? Nah, mungkin kalau ada seperti ini, ngeceknya adalah kita coba faktorkan ya. Si penyebutnya jadi apa itu? X, X kali X min 2 X min sama 2, X plus 1. X plus 1. Nah, apakah dia Bakal terbatas di simpel 0,1? di Harusnya terbatas ya. Dia akan menuju tak hingga ketika X-nya berapa? ketika X-nya 2 sama X yang min 1. Betul. Jadi ini masih wajar ini ya. Hmm, Karena ya tulis saja fx sama dengan ini yang diintegralkan terbatas ya. Terbatas artinya dia nggak menuju tak hingga ya. Pada interval pengintegralannya dari 0 sampai 1. Nah, tapi kalau misalkan batas bawahnya saya ganti jadi min 1, nah maka dia akan menjadi tidak wajar ya. Karena dia tidak terbatas di X sama dengan min 1. Gitu. Oke ya. Kalau yang H gimana itu? Kalau difaktorkan jadi apa bawahnya? Bisa nggak ini? Difaktorkan.
Nggak bisa itu ya. Iya, nggak bisa ya difaktorkan ya. Nah, tapi kalau ada bentuk seperti ini, teman-teman cek aja diskriminan dari polinom ini. Ingat, diskriminan itu adalah apa? B kuadrat min 4AC. Oke. Kalau diskriminannya negatif, berarti dia polinomnya itu definite ya. Definite positif atau definite negatif. Oke. B kuadrat, B itu adalah koefisien dari X ya. Berarti 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali, oh, min 3 ya. eh oke, ini positif ternyata ya. Berarti dia harusnya punya akar ini ya. Nah, untuk mencari akarnya ya kita bisa pakai apa? Rumus ABC ya. Min B plus minus akar D ya. Per 2A. Berarti ini min B-nya adalah 1 plus minus akar 13 per 2 dikali 1 ya. Nah, ini berapa ini? Bisa ini ya. Akar yang pertama itu min 1 min akar 13 per 2. Akar yang kedua itu adalah min 1 plus akar 13 per 2. Maksudnya dia akan nilainya 0 kalau X-nya itu sama dengan ini atau X-nya sama dengan ini. Dan kita tahu yang ini tuh dia kurang dari 0 ya, dia negatif. Dan yang ini apakah lebih besar dari 2 ya? Coba, lebih besar atau lebih kecil dari 2 ini? Kira-kira. Lebih kecil dari 2. Oke, akar 13, 3, sekian ya. 3, dikurang 1, iya lebih kecil dari 2 ini ya. Oke, nah jadi masalah yang ini kan berarti ternyata akar yang kedua itu kurang dari 2. Artinya apa? Artinya yang bawah ini bisa bernilai 0 ketika ini kan, dan bilangan ini kurang dari 2. Artinya ini kan termuat di interval pengintegralannya. Benar nggak?
Benar ya? Berarti integralnya wajar atau tidak? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke. Mungkin alasannya karena limit X menuju ini ya. Min 1 ditambah akar 13 per 2 dari 1 per X kuadrat ditambah X min 3 itu sama dengan tak hingga. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat nomor 8. Periksa apakah integral berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitung nilainya. Oke, mungkin saya pilih yang F ya. Nah, kalau teman-teman memperoleh bentuk yang seperti ini, jadi dx per x min 1 kuadrat dikalikan x tambah 1, ini tuh sama aja kayak integral dari 2 sampai tak hingga 1 per x min 2 kuadrat dikalikan x tambah 1. Oke. Nah, untuk menghitung integral ini, kita eh, coba mendekomposisikan ini ya, integrannya. Jadi kalau ada bentuk 1 per x min 2 kuadrat dikalikan x tambah 1, ini kan akan jadi apa bentuk dekomposisinya? Kalau kalian lihat di sini ada faktor linier berpangkat 2 ya, berderajat 2. Berarti mendekomposisikannya seperti ini. Jadi tulis dulu faktor linier yang ini, yang berderajat 1, berarti A per X tambah 1 ditambah. Lalu nanti faktor linier yang berderajat 2, dia akan muncul 2 kali. Tapi yang pertama, muncul sebagai faktor linier biasa ya, berderajat 1 ditambah. Nah, ini baru yang derajat 2-nya. Oke. Nah, nanti tugas teman-teman adalah mencari ini A, B, dan C. Nah, mencarinya dengan cara menyamakan koefisien ya. Oke. Nah, kita samakan penyebutnya, yaitu X tambah 1 dikalikan X min 2 kuadrat. Oke. Pembilangnya gimana? Caranya seperti kalian menjumlahkan pecahan ya. Jadi ini penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama dikalikan pembilang ya.
Jadinya ini A dikalikan X min 2 kuadrat ditambah B dikalikan apa? X tambah 1 dikalikan X min 2 gitu ya. Ditambah C dikalikan X tambah 1. Oke. Sebentar. Oke. Ini sudah berarti kita harus samakan ya koefisiennya. Berarti ini jadi A dikalikan X kuadrat min 4X tambah 4 ditambah B dikalikan berapa ini? X kuadrat min 2X tambah 1 berarti min X ya, min 2 ditambah CX ditambah C. Oke. Lalu ini jadi AX kuadrat min 4AX ditambah 4A. Terus gimana nih? Ditambah BX kuadrat min 2BX, sorry, min BX ya, min 2B ditambah CX ditambah C. Terus kita kelompokkan suku yang sejenis ya. Ini dengan ini ya. Berarti A ditambah B, X kuadrat. Terus yang koefisiennya X apa saja? Oke, ditambah min 4A, yang ini ya. Min 4AX, terus yang min BX, terus yang C ya. Terus yang mana lagi? Udah ya. Ditambah konstantanya. 4A yang ini. Terus ditambah min 2B ditambah C. Oke, kalau kita samakan koefisien, kita dapat persamaan apa? Koefisien X kuadrat. Di ruas kiri ada nggak X kuadrat? Ini, di sini kan nggak ada ya X kuadratnya ya. Berarti koefisien X kuadrat di sini itu 0. Tapi di kanannya ada, yaitu A tambah B. Berarti persamaannya
A tambah B sama dengan 0. Kalau yang koefisien X berarti di ruas kiri kan nggak ada ini ya, X-nya ya. Tapi di ruas kanan ada. Min 4A, min B ditambah C sama dengan 0. Terus yang konstantanya. Di ruas kiri ada nih satu. Di ruas kanan ada yang ini. 4A min 2B ditambah C. Oke. Nah, menyelesaikan ini gimana? Nanti teman-teman mungkin coba ya menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, oke. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya mungkin ini teman-teman coba dulu yang ini. Tentukan A, B, dan C-nya. Nanti berikutnya eh, kita akan coba tentukan integralnya ya ketika teman-teman sudah berhasil mendekomposisi ini. Gitu. Nah, tapi kalau integral tak wajar yang tipe seperti ini menghitungnya adalah dengan menggunakan limit ya. Jadi ini diubah dulu ke dalam limit. Misalkan ini T menuju tak hingga dari integral 2 sampai T 1/X min 2 kuadrat dikalikan X tambah 1 dx. Gitu ya. Nah, tapi tentu yang harus dilakukan adalah menentukan integral ini dulu ya. Integral tentu yang ini dulu, nanti hasilnya diperoleh dalam variabel T. Oke, seperti itu. Oke, nanti dicobain ya, menentukan A, B, dan C-nya sebagai latihan, terus ubah integrannya jadi seperti ini, terus tentukan integralnya dalam variabel T, terus hitung limitnya. Oke, oke, ada pertanyaan? Atau bentuk tak wajar strateginya nanti diapain, Kak? Strategi apanya? Bedanya bentuk tak wajar sama yang wajar, jadi harus diapain? Nah, kalau ini kan integral tak wajar yang tipe yang pertama, yang batasnya itu memuat tak hingga ya. Jadi kalau yang tipe yang pertama itu standar aja caranya. Jadi diubah ke bentuk limitnya yang seperti ini, gitu. Nah, tapi kalau yang tipe yang kedua, itu teman-teman harus lihat dulu. Ada nggak bilangan di interval pengintegralannya yang membuat nilai fungsinya menuju tak hingga, gitu, yang menuju tak terbatas. Kalau ada, berarti nanti harus diubah ke bentuk limitnya, gitu ya. Ya mungkin nanti di tutorial berikutnya deh. Hmm. Oke, Yang terima tipe kasih 2 Kak. ya. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Boleh meninggalkan Zoom ya.